signifikan, dan lebih dari itu sungguh sangat mulia bagaimana menciptakan sumber daya manusia unggul yang ada di Indonesia di tengah kondisi bangsa kita yang memang masih perlu bekerja keras, masih perlu melahirkan SDM unggul. Maka peran Bapak Ibu sekalian Aptisi dalam membangun kebersamaan seluruh PTS ini adalah sesuatu yang saya sangat mengapresiasi. Saya sangat memahami, saya juga dosen sehingga saya tahu betul peran Bapak Ibu semua pimpinan perguruan tinggi swasta dan juga peran Aptisi untuk bersama-sama membangun kondisi yang kondusif, saling mengisi kekurangan, dan juga sebagai jembatan kami untuk melakukan evaluasi, melakukan apa-apa yang perlu kami perbaiki dan seterusnya. Beberapa waktu yang lalu juga Pak Ketua Umum menelpon saya kaitannya dengan dosen ya Pak ya, yang terima kasih Pak diingatkan kembali, kami sudah menyusun. Ternyata ada beberapa aturan Pak yang masih menghambat, bukan hanya di kami Pak, aturan di Menpan RB dan sebagainya, tapi kami sedang atasi semua. Dalam waktu dekat itu akan kita luncurkan Pak, sehingga nanti harapannya guru besar yang memasuki usia pensiun itu bisa tetap berkarya di PTS, hanya untuk PTS saja Pak. Jadi bukan untuk tidak bisa berkarya di tempat yang lain. Tentunya ini juga bagian dari upaya kita bersama untuk terus membangun, meningkatkan kualitas dan juga memberdayakan PTS-PTS yang memang masih tentunya sama-sama dengan kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Nah karenanya sekali lagi kami sangat mengapresiasi keberadaan Aptisi yang terus-menerus mengkoordinasikan ya, membuat kerjasama secara bersama-sama lintas wilayah, apalagi ini ada di seluruh wilayah Indonesia begitu ya, sehingga diharapkan kondisi ini dapat sedikit banyak mempercepat dan juga meningkatkan secara terus-menerus kualitas dari berbagai perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Kami juga berharap cukup banyak sharing gitu ya Pak, karena kondisi yang satu itu bisa menjadi pembelajaran bagi PTS yang lain, sehingga dengan kebersamaan itu kami melihat upayanya menjadi lebih ringan ya, tidak sendiri-sendiri perjuangan dari setiap kampus yang ada. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan penghormatan kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Di sini juga hadir, saya dapat informasi Kepala Bappisus Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapak Dr. Aris Marsudianto secara daring. Kemudian juga tentunya Bapak Ketua Umum Aptisi Pak Budi Jatmiko, kemudian Bapak Ketua Majelis Akreditasi BAN PT Pak Prof. Imam Bukhari, kemudian juga anggota steering committee Bapak Abbas Sunaria serta Pak Sekjen tadi yang baru saja dilantik, serta tentunya seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta. Tadi disebutkan lebih dari 2000 rektor. Saya sangat mengapresiasi kerja dari Aptisi serta seluruh Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta yang hadir di acara ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita sama-sama tahu bahwa negara kita ingin melakukan harus mempercepat kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah kuncinya, salah satu pilar yang sangat penting dari majunya negara kita, bangkitnya industri di kita adalah sumber daya manusia. Nah juga sumber daya manusia ini
tentu menjadi tugas utama kita semua Bapak Ibu sekalian. Dan saya sangat bersyukur saya senantiasa diberikan masukan, saya senantiasa dibantu oleh Aptisi ini untuk bersama-sama Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta terus-menerus melakukan perbaikan kualitas, perbaikan layanan dan seterusnya, sehingga proses pembelajaran kepada kader-kader mahasiswa-mahasiswa kita, kader-kader bangsa itu bisa terus-menerus kita tingkatkan. Kita sama-sama tahu bahwa lebih dari separuh mahasiswa Indonesia itu belajar di PTS, begitu ya. Artinya kualitas dari kampus yang Bapak Ibu pimpin itu menjadi sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Kuat tidaknya bangsa ini pada 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan ditentukan oleh kuat tidaknya, hebat tidaknya Bapak Ibu sekalian pimpinan perguruan tinggi swasta. Jadi tentu bangsa ini menaruh kepercayaan pada Bapak Ibu sekalian, dan tentu ini adalah tugas yang sangat mulia, amanat yang tidak ringan tetapi amanat yang juga mulia, sehingga saya yakin dengan semangat yang tinggi dari Bapak Ibu sekalian, dengan keseriusan yang tinggi, nanti ketika 20 tahun lagi bangsa kita maju, itu sebenarnya peran dari Bapak Ibu sekalian itu sangat besar. Apa-apa yang Bapak Ibu sudah lakukan pada saat ini itu akan berdampak pada 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya merasa saya sangat perlu berterima kasih, saya perlu mengapresiasi, karena memang disinilah tulang punggung bangsa kita diletakkan. Dan kita ingin, marilah kita secara terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan. Tentu masih ada hal-hal yang kita perlu perbaiki. Kami juga di kementerian, Bapak Ibu sekalian, tadi pagi Rapim saya meminta setiap eselon 1 membuat kuesioner, terutama layanan yang kami berikan, karena kami ingin mendapatkan feedback langsung dari stakeholder, dari Bapak Ibu sekalian, seperti apa sebenarnya layanan yang sudah kami berikan. Nah, ini kami juga berharap, kami persilahkan Bapak Ibu jika ada hal-hal yang dirasa bisa menjadi suatu perbaikan, itu kami persilahkan untuk memberikan masukannya langsung kepada kami. Bapak Ibu sekalian, para pengurus pusat Aptisi serta pimpinan PTS yang kami banggakan, karenanya komitmen kuat bersama-sama dari kita untuk memperkuat kolaborasi itu sangat penting, dan kami juga sangat ingin memelihara komitmen yang kuat ini bekerjasama dengan Aptisi, bekerjasama dengan PTS. Kita juga melihat berbagai regulasi-regulasi yang ada, yang masih perlu kita perbaiki, yang masih perlu diadaptasi, kita lakukan adaptasi-adaptasi tersebut. Pendidikan tinggi tentu tidak bisa berhenti dengan berbagai proses pendidikan, proses penelitian, proses inovasi. Tetapi lebih dari itu, pendidikan tinggi perlu bekerja sama dengan industri, Bapak Ibu sekalian. Karena kemarin kami juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang bekerja di luar negeri, tetapi untuk mengirimkan tenaga kerja yang terampil, yang memiliki keahlian. Karena kemarin kami sumber daya manusia, sehingga kita inline dengan kebutuhan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita pahami juga bahwa kita berharap pendidikan tinggi kita memiliki dampak yang nyata. Kita ingin Bapak Ibu itu melakukan berbagai kolaborasi tanpa membatasi diri. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian pimpinan PTS mendatangi
Pemda-pemda, industri-industri, UMKM yang ada untuk menyusun kerjasama. Kami berharap skripsi-skripsi dari mahasiswa yang dilakukan di kampus Bapak Ibu sekalian itu merupakan jawaban, merupakan sumbangsi, merupakan kajian terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya. Apakah itu Pemda, UMKM, industri, sehingga industri Pemda itu lama-lama akan merasa membutuhkan kampus-kampus ini. Tidak hanya sekedar kampus ini menghasilkan SDM, tetapi berbagai persoalan juga akan bisa diatasi. Kami yakin nantinya bukan kita yang mendatangi industri, bukan kita yang mendatangi Pemda, tetapi Pemda, industri itu yang akan mendatangi Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi untuk meminta dilakukan kajian-kajian, untuk diminta membangun sesuatu. Saya beberapa waktu lalu sempat datang ke Garut, Universitas Garut pada saat itu. Mereka membuat, mahasiswanya Bapak Ibu sekalian, membuat proses pengelolaan sampah. Nah itu Bupati Garut akhirnya memesan, Pak. Dan itu PTS juga ya, memesan untuk 5 kecamatan. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, awalnya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian, tetapi kalau itu relevan, nantinya stakeholder di sekitar kita yang akan meminta kepada Bapak Ibu sekalian. Tentu juga satu hal perlu kami ingatkan adalah bagaimana kita menjaga atau menanamkan integritas kepada lulusan kita, pada mahasiswa kita. Saya dengan kebanggaan hati menitipkan sekali Bapak Ibu sekalian, pimpinan PTS, untuk betul-betul menyampaikan ya, menjadikan mahasiswa itu melihat mahasiswa sebagai aset masa depan bangsa kita. Para lulusan-lulusan dari kampus yang Bapak Ibu pimpin, nantinya mereka akan bekerja menjadi pemegang-pemegang kebijakan, Pak, di UMKM, di industri, di wirausaha, di Pemda. Mereka ini sedikit banyak akan menentukan arah kemana industri akan berjalan, kemana Pemda berjalan. Dan itu yang tidak kalah penting adalah masalah integritas, kejujuran. Bapak Presiden selalu mengingatkan kepada saya kalau rapat-rapat ratas, rapat kabinet, bagaimana pentingnya sumber daya manusia kita itu memiliki integritas yang kuat. Karena salah satu permasalahan besar dari bangsa kita saat ini adalah tidak cukup banyak kader-kader bangsa, talenta-talenta yang memiliki kapasitas intelektual, tetapi integritasnya ternyata bermasalah, Bapak Ibu sekalian. Nah ini saya titip, tolong untuk betul-betul kita jaga. Kita buat lingkungan kampus selama 4 tahun mereka punya pendidikan, 5 tahun mereka punya pendidikan, itu adalah peluang emas kita untuk mendidik mereka memiliki integritas yang kuat, kebangsaan yang tinggi, serta tentunya adalah kapasitas intelektual yang memadai. Karena ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, sehingga saya juga ingin menitipkan salam hormat saya kepada seluruh dosen-dosen di lingkungan Bapak Ibu, kampus-kampus yang Bapak Ibu pimpin. Saya menyadari betul bahwa ujung tombak Kementerian Dikti-Saintek ini adalah sesungguhnya para dosen-dosen yang setiap hari pagi dia datang ke kampus, sore pulang. Setiap hari mereka bertemu dengan mahasiswa, menghadapi mahasiswa dengan berbagai gaya dan karakternya. Ada yang nakal, ada yang diam, ada yang gerak terus, ada yang protes terus seperti dosennya juga.
Itu adalah karakter-karakter bangsa kita, dan saya yakin di pundak dosen-dosen itulah masa depan kita, masa depan kemajuan bangsa kita akan ditentukan. Karenanya Bapak Ibu sekalian, saya betul-betul ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada para dosen tersebut. Tolong disampaikan salam kami, salam hormat kami, apresiasi kami untuk para dosen-dosen tersebut. Dan barangkali mungkin Kemdikbudristek kantornya di Jakarta, saya di lantai 18, tetapi saya yakin sesungguhnya yang menjadi tulang punggung, yang menjadi ujung tombak itu adalah Bapak Ibu dosen sekalian yang dipimpin oleh para pimpinan rektor seperti Bapak Ibu sekalian. Mereka lah yang bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan sepenuh hati, dan akhirnya mereka lah yang akan melihat lahirnya SDM-SDM unggul kita. Dan saya percaya sekali Bapak Ibu sekalian, kebaikan, keberkahan itu akan melimpah kepada para dosen tersebut. Mereka mungkin sudah ada yang melahirkan puluhan alumni, ratusan alumni, tetapi itulah hasil kerja mereka. Para alumni inilah nanti yang tentunya akan memberikan kebaikan. Para alumni inilah yang nanti saya yakin ketika para alumni ini berkarya, ketika para alumni ini berkarir, menghasilkan kesuksesan, maka para alumni inilah kebaikan-kebaikan dari para lulusan ini juga akan mengalir kebaikannya kepada Bapak Ibu dosen sekalian. Jadi marilah kita terus menerus Bapak Ibu sekalian ya, kita dorong semangat mereka, kita bawa mereka, dan juga saya titip Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi juga bantulah proses-proses kenaikan pangkatnya misalnya ya. Apa yang bisa dibantu silakan untuk dibantu. Selanjutnya kepada pengurus aktif pusat periode 2025-2030 yang hari ini dilantik, saya tentunya memberikan ucapan selamat untuk mengemban amanah. Tugas ini besar, tetapi kesempatan untuk memberi dampak jauh lebih besar. Saya percaya dengan kepemimpinan yang solid, pemikiran yang tajam, dan kemauan untuk berkolaborasi, Aptisi akan dapat menjadi mitra strategis kami dalam mengarahkan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Marilah kita melangkah bersama-sama, mari kita bangun ekosistem pendidikan tinggi yang lebih kuat, lebih inklusif, dan lebih berdaya saing, agar pada tahun 2045 ketika Indonesia genap berusia 1 abad, kita dapat berkata bahwa kita pernah berjuang, kita pernah terjaga, dan kita berhasil membawa bangsa ini maju sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Terima kasih. Salam hormat kami untuk Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Rian untuk bisa